Tidak bisa tidak berilmu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita sadar tidak sadar ikut-ikutan awak. Kadang-kadang Bapak Ibu ada orang nak tidak ada ilmu, ada orang nak tangguh, pai-pai salat, awak pai tapi yakin awak batu cincin ko masuk itu nak bertambah rezeki awak. Tak sabut dia awak. Kamu saja pakai batu cincin ko naik saya rezeki ambu. Tak sadar awak mengisap bentuk itu. Saja anak bola lain itu tua, you nak habis saya rezeki ambu. Ada orang boleh tu, ada naik saya rezeki ambu. Pada rezeki ko sangkut ini Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bakar raju nak tanggung payah dah. Pagi lah ke rumah sembahyang yuk tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syarat diterimanya ilmu itu harus beribadah. Memang apa? Syarat terima ibadah itu harus dengan ilmu. Tak bisa tak ada ilmu Bapak Ibu ya. Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Shadaqallahu azim. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang menjadikan kamu dari segumpal darah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Allah sehatkan kita, Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak sia-sia Bapak Ibu. Benar-benar itulah adanya. Allah kuatkan iman kita, Allah kukuhkan ketakwaan kita, Allah berikan kesehatan kepada kita. Pantas sekali kita bersyukur untuk itu Bapak Ibu. Nah, dengan semuanya itulah kita datang ke rumah Allah ini, dan ini betul-betul dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah akan kabarkan kepada kita nanti semuanya. Mudah-mudahan ini kita tetapkan dalam hidup dan kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dikasihi semuanya, insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat Bapak Ibu, pagi ini kemarin beberapa hari yang lewat adalah tanggal 2 Mei. 2 Mei itu adalah Hari Pendidikan Nasional. Kita lihat bangsa Indonesia sangat menghargai pendidikan ini Bapak Ibu. Malah bangsa Indonesia tahun 1959 itu Bung Karno menetapkan ya Hari Pendidikan Nasional itu tanggal 2 Mei. Kenapa Bapak Ibu? Tanggal 2 Mei ini lahirnya ya tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Beliau lahir tanggal 2 Mei. Untuk itulah ya, Presiden Soekarno bangsa Indonesia menetapkan tanggal 2 Mei itu adalah Hari Pendidikan. Kita lihat Bapak Ibu, agama Allah, ya agama Islam Bapak Ibu, sangat menghargai pendidikan ini. 1400 tahun yang lewat Bapak Ibu, Allah mulai bagaimana Allah sendiri menghargai pendidikan itu Bapak Ibu ya. Inilah yang kita angkat pengajian kita pagi ini, bagaimana pentingnya pendidikan itu dalam kehidupan orang-orang beragama. Pertama Bapak Ibu, pendidikan itu memang perintah Allah. Allah mulai Bapak Ibu, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tak do Allah kecian Bapak Ibu ya, puasalah kamu, zakatlah kamu, hajilah kamu, solatlah kamu, tidak. Dan itu Allah kecian pertama Bapak. Allah kecian Iqra, bacalah. Begitu betul Allah pentingnya pendidikan itu bagi kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pendidikan ini Bapak Ibu ya, itu tidak bisa ditawar dalam kehidupan kita beragama ini. Tidak bisa sepele-sepelekan, tidak bisa ditawar-tawar pendidikan itu pentingnya. Itu Bapak Ibu, bagaimana dalam hidup dan kehidupan kita itu, yang pertama bagaimana agama Allah ini ya memperhatikan pendidikan itu. Pertama, pendidikan itu benar-benar perintah Allah. Kami ulangi Bapak Ibu, tidak doa Allah suruh salat dulu do, tidak doa Allah suruh puasa do, zakat do, haji do, tidak.
Allah suruh bacalah, Iqra. Ya, dengan membaca ini Bapak Ibu adalah pintu gerbang dunia. Dengan membaca ini pintu gerbang akhirat Bapak Ibu. Jadi itu betul pentingnya ya pendidikan ini Bapak Ibu. Untuk itu pendidikan ini tidak bisa ditawar untuk setiap insan manusia yang Allah ciptakan ini Bapak Ibu ya. Jadi kita hargai pendidikan ini, betul-betul kita rasakan bahwa pendidikan itu tidak nio-nio awak sedo, perintah Allah. Itu kita kuncinya di sini Bapak Ibu ya. Tidak nio-nio sembarang-sembarang awak sedo, perintah Allah. Pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua ya pendidikan itu adalah membuat manusia itu diangkat derajatnya. Ya, manusia itu terangkat derajatnya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan orang berilmu di antara kamu. Jadi nak dua lah kecil ada Bapak Ibu. Orang nak tinggi pangkainya Allah angkat, ndak itu lah kecil anda. Orang nak banyak hartonya, indah itu lah kecil anda. Yang Allah kecian orang beriman juga ilmu. Orang yang beriman dan berilmu. Jadi kita pahami dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu, bahwa yang akan mengangkat derajat kita itu iman cik, ilmu cik. Tak doa lah kecian do. Orang barato diangkat derajatnya, orang berilmu diangkat derajatnya. Begitu pentingnya. Sebab ini Bapak Ibu, kalaulah misalnya kita menerima surat Bapak Ibu ya, surat buat dari orang lain, kalau dari si A, ada insinyur A, ada si A, awak sama tak tahu ke orang kau kedua. Nama awak buka surat dulu. Pasti awak buka insinyur A, awak buka dulu. Sebab Bapak kita yakin ilmunya luas. Dia berpengetahuan Bapak Ibu. Manusia saya mangkit derajat. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kehidupan dunia ini dengan ilmu, kehidupan akhirat dengan ilmu, kedua-duanya dengan ilmu itu. Jadi iman dan ilmu memang tidak bisa dipisahkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita konteks ayat ini, yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, Allah mengangkat orang beriman, memang iman dulu baru ilmu. Itu dulu Bapak Ibu ya, iman dulu baru ilmu. Sebab begini, kalau orang tu tidak ada iman Bapak Ibu, tidak ada keyakinan kepada Allah dah, bisa sini jaya orang. Seperti dulu pernah kami katakan, ada negara-negara besar itu nyujatuan sebom cik, ini tak ada memang ada apa, tak ada iman, meninggal lah orang. Seperti itu, mati orang banyak-banyak. Kenapa? Dia tidak punya iman, tapi dia punya ilmu untuk ambil pun. Jadi iman dan ilmu sejalan dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi yang kedua, Allah mengangkat orang yang berilmu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ilmu syarat untuk diterimanya di ibadah kita. Ya, ilmu syarat untuk diterimanya ibadah. Awak beribadah je Bapak Ibu, tunggang-tunggik buat ibadah, tapi tidak berilmu buat ibadah tu, terima ibadah awak. Tak terima dah. Sembahyang subuh misalnya buat baik 3 rakaat, ada yang model tu, tak ada dah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi apa saja yang ibadah ini syarat diterima ada ibadah tu berilmu awak. Misalnya awak nak ada ilmu sikit Allah, nak ada baca Allahu Akbar, awak lipik setangan. Salatkah kita namanya seperti itu? Kemudian kita puasa. Awak puasa, kalau mana anak tahu tu cerita dan buruk-buruk sadanya. Berilmukah kita itu? Tak berilmu tak ada, terima puasa tu, tapi awil apa awak ni. Jadi apa saja syarat untuk diterimanya ibadah awak harus berilmu awak, Tak bisa indah. Jadi artinya dalam hidup ini Bapak Ibu, ya ilmu ini sangat penting. Yang ibadah ini sangat betul. Inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak dijadikan jin dan manusia itu kecuali beribadah. Dan ibadah itu Bapak Ibu punya ilmu seluruhnya. Dari pagi sampai pagi dia balik besok, sadonya ibadah. Buat niat ibadah tapi sadonya buat berilmu. Tidak bisa tidak berilmu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita sadar atau tidak sadar ikut-ikutan awak. Kadang-kadang Bapak Ibu ada orang nak tidak ada ilmu, ada awak nak tangguh orang pai-pai salat, awak baik tapi yakin awak matu cincin ko, masuk itu nambah tambah rezeki awak. Tak sabut dia awak. Kamu saja pakai batu cincin ko naik saya rezeki ambu. Tak sadar awak mengisap bentuk itu. Saja anak bola ia itu tua, you nak habis saya rezeki ambu. Ada orang boleh tu, ada naik saya rezeki ambu. Pada rezeki ko sangkut ini Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bakar raju, nak tanggung payah dah. Pagi lah ke rumah sembahyang yo tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syarat diterimanya ilmu itu harus beribadah. Syarat terima ibadah itu harus dengan ilmu. Tak bisa tak ada ilmu Bapak Ibu ya. Jadi yang ketiga,
ya, ilmu itu syarat untuk diterima ibadah itu harus punya ilmu. Untuk itu tambahlah ilmu kita, perbanyak kita membaca, perbanyak wawasan kita, sehingga kita punya ilmu, sehingga ibadah yang kita lakukan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, pentingnya ilmu. Ilmu itu adalah pewaris Nabi, Bapak Ibu. Pewaris Nabi. Ya, sebab Nabi ku Bapak Ibu telah menunjukkan tak ada Nabi kata turun sudah tulis. Seperti apa siapa? Aswasaratul Anbiya, ya pewaris Nabi sesudah itu Bapak Ibu. Pewaris Nabi ku harus orang berilmu, tak bisa tak berilmu. Al ulama kalau bertanya tanya al ulama gitu kan. Ulama itu pasti orang berilmu, tak mungkin tak berilmu. Bagaimana dia bisa membukakan masalah kalau dia tak bisa berilmu Bapak Ibu? Jadi untuk itu Bapak Ibu, orang yang pewaris Nabi harus berilmu. Siapa pewaris Nabi itu? Semua kita. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah sebagian kamu mengajak manusia untuk berbuat baik, mencegah kemungkaran. Siapa orangnya? Awak. Awak misalnya ada orang buat baik tetangga dia, awak tidak ada ilmu. Ada orang misalnya melakukan kesalahan, rasul-rasul ba'ah, tidak ada ilmu. Tidak jadi awak pewaris Nabi Bapak Ibu. Jadi untuk itu kita harus punya ilmu. Tak bisa indah Bapak Ibu ya. Jadi ilmu itu adalah pewaris Nabi. Tak kala kita mau membuka cakrawala kita, mau menambah ilmu pengetahuan kita, kita termasuk orang-orang yang pewaris Nabi. Itu yang keempat Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, ya ilmu ini wajib, ya, baik laki-laki seumur hidup Bapak Ibu, laki-laki dan perempuan sampai seumur hidup kita Bapak Ibu menuntut ilmu. So ilmu ni, ya, minal lahdi ila lahdi kata Allah, kata Nabi Bapak Ibu, tentulah ilmu tu dari ayunan sampai ke liang kubur. Kemudian Nabi juga pernah berdoa Bapak Ibu ya, Allah katakan wa qul ziddan ilman, ya Allah tambah ilmuku, tambah ilmuku. Jadi berapapun umur kita Bapak Ibu, 40, 60, 70, 80, indak do ilmuku tambah, ilmuku berkembang terus. Jangan awak menyekai Allah ilmu awak kualah, indak, pokok ilmu terus sampai awak meninggal, cari ilmu, tambah ilmu kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ilmu itu tidak ada pensiun. Kok karajo Bapak Ibu ada pensiunnya? Di mawak karajo pensiunnya, kalau mangalin awak ada pensiun, tapi ilmu pun tak ada istilah pensiun dah. Tambah ilmu kau tarui sampai awak meninggal Bapak Ibu. Sampai awak meninggal, tambah ilmu, tambah ilmu, tambah ilmu. Jadi Bapak Ibu, ada orang Bapak Ibu ya sudah 70 waktu meninggal, 69 umurnya, yang ada di dadanya Bapak Ibu adalah buku. Kenapa? Karena dia cinta ilmu pengetahuan. Jadi awak mentambahlah ilmu awak tahu, bacalah ya buku-buku, dan yang paling baik tentu buku-buku agama. Kalau kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih bahagia kita Bapak Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, dalam bicara tentang pendidikan ini, mengajarkah apa sama dengan mendidik Bapak Ibu? Jauh beda. Mengajar dan mendidik jauh beda Bu. Tak sama mengajar dan mendidik. Ya, kita bicara tentang pendidikan nasional, mengajar tidak sama dengan mendidik, jauh bedanya. Guru Bapak Ibu bisa memberikan pelajaran dan anak-anak dapat 100. Tapi ada anak-anak yang dapat 100, akhlaknya 0. Karena dia tidak dididik Bapak Ibu. Jadi mengajar tidak sama juga mendidik, jauh beda Bapak Ibu. Jadi kita sebetulnya, kita bagaimana sebagai orang tua mampu kita mengajar dan mampu kita mendidik Bapak Ibu. Mendidik itu menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak kita. Jadi wak mengaji anak wak pandai ni jadi doktor ni tapi akhlaknya tidak ada. Sia-sia kita Bapak Ibu, sia-sia. Sebab Nabi mengejek Bapak Ibu, innamal itu mimma makarma akhlak. Tidaklah diutus Nabiku untuk memperbaiki akhlak manusia. Tak ada Nabi diutus untuk kamu berpangkai. Tak ada Nabi diutus untuk awak kayu gadang. Tak ada Nabi diutus untuk awak berpengaruh di dunia keindah, tapi untuk memperbaiki akhlak manusia. So begini Bapak Ibu, semuanya itu akan dapat kalau akhlak baik. Gini, tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah. Betul Bapak Ibu. Orang kalau mau Bapak Ibu ya tangan di atas lebih baik ilmunya, nionya Bapak Ibu bagaimana mencari ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Kalau nyo berakhlak Bapak Ibu berilmunya, itu nyo dicari orang sesudah itu lagi. Kenapa? Dia punya akhlak. Orang senang berurusan dia. Orang berurusan inyo dapat rezeki sekali. Inyo kayu. Dulu inyo dah dapat auto, bisa aja beli auto. Tak ada inyo dapat toko, bisa beli toko. Tak ada inyo mau pangkai, tentu pangkai tinggi. Kenapa? Karena dia punya akhlak Bapak Ibu, akhlak. Jadi akhlak lebih tinggi Bapak Ibu dari apa saja.
Jadi itu Nabi diutus untuk dapat apa dok? Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Kalau akhlak itu ladu, lah dapat segala-galanya. Wa adolah nak awak punya akhlak Bapak Ibu, tu orang tua sudah dapat segala-galanya. Kami ulangi, mengajar tidak sama dengan mendidik, jauh beda Bapak Ibu. Kurang mengajar guru-guru bisa dapat anak sarati, tapi bisa jadi anaknya nol akhlaknya Bapak Ibu. Untuk itu kita jadi sebagai orang tua di rumah, mengajarlah kita dan mendidik kita Bapak Ibu ya. Untuk itu Bapak Ibu ya, kita dalam hidup ini ya, dari kehidupan kita bangsa Indonesia, seperti kami katakan tadi, Hari Pendidikan Nasional itu 2 Mei kemarin ini, beberapa hari yang lewat, itu momentum bangsa Indonesia untuk bisa bergerak melalui pendidikan ini. Untuk semua kita sadar kita bahwa pendidikan ini sangat penting. Kami ulangi Bapak Ibu, tidak ada batasan untuk belajar ini sampai nyawa kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kami dan kita semuanya dapat mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Banyak maaf bila tak hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.